Bicara soal media filter akuarium, banyak penghobi ikan mencoba berbagai jenis, mulai dari bioball, bakteria house atau rumah bakteri, sampai karbon aktif. Padahal, media filter sebenarnya tidak perlu dibuat serumit itu. Dengan beberapa jenis dasar saja, sistem filtrasi sudah sangat memadai. Secara fungsi, media filter dibagi menjadi dua kategori utama, penyaring fisik dan penyaring biologis. Penyaring fisik berfungsi menyaring kotoran kasar di dalam akuarium, seperti kotoran ikan dan sisa pakan. Media yang paling umum digunakan adalah kapas putih di lapisan pertama filter. Fungsinya murni fisik, yaitu menahan kotoran agar tidak masuk ke tahap berikutnya. Karena itu, media ini harus rutin dibersihkan. Beberapa akuarium juga menggunakan karpet ajaib atau filter wool padat. Seratnya lebih rapat dibanding kapas putih, sehingga mampu menyaring partikel yang lebih halus. Namun karena porinya sangat kecil, media ini mudah tersumbat. Jika digunakan di kotak filter, ada risiko air meluap ketika aliran tersendat. Intinya, penyaringan fisik hanya bertujuan memisahkan kotoran padat dari air. Selama kotoran bisa tertahan dengan baik, itu sudah cukup. Penyaring biologis berfungsi sebagai tempat hidup bakteri nitrifikasi. Disinilah proses penguraian zat beracun seperti amonia dan nitrit terjadi. Media biologis memiliki permukaan yang sangat luas dan penuh pori-pori, sehingga ideal sebagai rumah bakteri. Di lapisan kedua filter, biasanya digunakan busa hitam atau biosponge. Pori-porinya lebih besar daripada kapas putih. Fungsinya ganda, menangkap kotoran halus yang lolos dari lapisan pertama, sekaligus menjadi media biologis awal. Media ini menjadi jembatan antara filtrasi fisik dan filtrasi biologis utama. Pada lapisan berikutnya, barulah digunakan media biologis murni seperti ceramic ring, bioball, Myvan stone, bacteria house, glass ring, dan sejenisnya. Terlepas dari berbagai klaim pemasaran, fungsi utama semua media ini sebenarnya sama, yaitu menyediakan tempat bagi bakteri. Semakin banyak pori-pori dan semakin luas permukaannya, semakin banyak bakteri yang bisa hidup di sana. Hasilnya, proses penyaringan biologis menjadi lebih efektif, dan racun di air semakin berkurang. Karena itu, standar memilih media biologis sebenarnya sederhana. Pilih media dengan volume yang sama, tetapi memiliki pori-pori paling banyak dan luas permukaan terbesar. Yang dimaksud luas permukaan bukan hanya bagian luar, tetapi juga area di dalam pori-pori mikroskopisnya. Tidak perlu terpancing merek atau klaim berlebihan. Selama luas permukaan besar, media tersebut sudah layak digunakan. Media yang ekonomis seperti bakteria house berbentuk balok panjang sudah lebih dari cukup. Namun ada pengecualian untuk media biologis yang bersifat fungsional, seperti batu vulkanik dan pecahan karang atau karang jahe. Selain menjadi rumah bakteri, media ini dapat mempengaruhi parameter air. Batu vulkanik dan karang jahe cenderung menaikkan pH dan kekerasan air, sementara media tertentu lainnya dapat menurunkan pH. Media fungsional ini hanya digunakan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan ikan. Jika pH air sudah sesuai, media ini tidak perlu ditambahkan. Sebagai kesimpulan, untuk filter fisik, gunakan kapas putih dan busa hitam. Jika ingin air lebih bening, lapisannya bisa ditambah. Kuncinya adalah rutin membersihkan kotoran. Untuk filter biologis, fokus pada luas permukaan. Semakin luas dan berpori, semakin baik. Pilih media yang paling efektif dan ekonomis. Untuk filter fungsional, gunakan batu vulkanik atau karang jahe hanya jika perlu mengoreksi pH atau kekerasan air. Jadi, tidak perlu menghabiskan uang untuk media filter yang berlebihan. Selama fungsinya tepat dan efektif, yang sederhana dan murah sudah cukup.